Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Romi Saputra, SHIMH PM. Saya adalah salah seorang dosen program studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau disingkat juga dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi yang merupakan kewajiban saya sebagai dosen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran di mata kuliah ini dengan teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan menjelaskan aplikasi teknik DIA ini dalam pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Pertama, delivery merupakan sebuah metode penyampaian materi perkuliahan yang mengacu pada pendemonstrasian secara langsung kepada mahasiswa untuk memberikan penjelasan konsep berkenaan dengan materi yang disampaikan. Teknik ini juga dapat digunakan melalui pembelajaran daring, seperti Google Meet, Zoom, atau LMS. Namun dalam perkuliahan yang saya lakukan, rata-rata perkuliahan itu saya lakukan secara tatap muka. Yang kedua, interaction merupakan sebuah metode dalam pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam membahas materi perkuliahan yang disampaikan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah assessment, merupakan sebuah metode dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, di mana pada tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mata kuliah ini diberi nama Hukum Tata Negara. Namun dalam perkembangannya, dalam beberapa revisi kurikulum di program studi, mata kuliah ini kemudian berubah nama menjadi Hukum Tata Negara sekaligus Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib program studi Hukum Keluarga. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa yang telah duduk pada semester 3 dan merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah ini masuk dalam klaster kajian ilmu hukum publik, khususnya pada kelompok hukum ketatanegaraan dan administrasi negara. Hukum tata negara, hukum administrasi negara berfokus pada kajian mengenai seluk-beluk negara sebagai organisasi politik atau kekuasaan tertinggi dan wewenang pemerintah, tindakan atau keputusan administrasi negara. Adapun deskripsi mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini adalah mengkaji aspek-aspek seputar hukum-hukum pengelolaan negara seperti sumber dan asas hukum tata negara Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi, bentuk negara, bentuk pemerintahan Indonesia, demokrasi Indonesia, dan organisasi administrasi negara, aktivitas administrasi negara, serta administrasi negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Nah, tentunya pengetahuan ini akan menjembatani antara kajian fikih atau kajian-kajian hukum Islam, terutama dalam kebijakan-kebijakan hukum keluarga yang dipelajari oleh mahasiswa di program studi hukum keluarga dan dipadukan, disinergikan, dan diintegrasikan dengan sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Adapun CPL, capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan prinsip-prinsip dan sumber dasar ilmu di bidang hukum, hukum Islam, dan hukum keluarga dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Saya alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba untuk menulis buku dasar-dasar fikih siasah. Di dalamnya banyak menjelaskan persoalan-persoalan isu-isu berkenaan dengan hukum tata negara. Baik itu adalah persoalan parlemen, legislasi, ataupun di dalamnya adalah berbicara tentang persoalan konstitusi, yang kemudian itu didekatkan dengan pandangan-pandangan Islam. Sehingga mahasiswa di samping mereka mempelajari
hukum tata negara dalam konteks konvensional, dalam konteks hukum, mahasiswa juga dibekali dengan pemahaman keislaman di bidang hukum tata negara ini dengan bantuan buku yang saya tulis ini. CPL dalam mata kuliah ini akan diturunkan kepada pertama adalah CP Sikap. Dari mata kuliah ini adalah kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap dinamika kehidupan masyarakat, lingkungan bangsa dan negaranya. Yang kedua, CP Pengetahuan. Dari mata kuliah ini, mahasiswa menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang ketiga adalah CP Keterampilan Umum. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu dan memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi di dalam bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, terkhususnya di Indonesia. CP Keterampilan Khusus. Dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menganalisis serta terampil merumuskan keputusan hukum Islam dan hukum positif secara integral. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK diharapkan mahasiswa menguasai konsep umum, membuat kajian analisis atas masalah yang berkembang seputar hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi, bentuk negara, bentuk pemerintahan, demokrasi, organisasi administrasi negara, kewenangan administrasi negara, dan peran administrasi negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Sub CPMK di dalam mata kuliah ini pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum tata negara, hukum administrasi negara, objeknya, ruang lingkupnya, dan hubungan di antara beberapa keilmuan yang lainnya yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, karakteristik, dan tujuan konstitusi Indonesia, serta bagaimana pandangan Islam terhadap konstitusi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk negara, bentuk pemerintahan di Indonesia, serta pandangan Islam terhadap bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi demokrasi Indonesia, serta pandangan Islam terhadap demokrasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi administrasi negara. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan aktivitas administrasi negara. Terakhir, sub CPMK dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sarana administrasi negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan, yang saya tempuh, yang saya terapkan di dalam kelas adalah dengan melakukan penugasan, di mana mahasiswa diberikan peluang untuk memahami materi dan bahkan diberikan kesempatan untuk mereview materi. Dan ketika materi disampaikan, bahkan mahasiswa diberikan tugas, diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk menyimpulkan materi. Nah, kemudian di samping itu juga adalah metode diskusi. Mahasiswa diajak untuk berdiskusi tentang materi yang disampaikan. Di samping juga, saya juga memilih metode ceramah dan brainstorming. Untuk alokasi waktu perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan selama satu semester. Di dalamnya sudah masuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun indikator dan bobot penilaian dilakukan dengan masing-masingnya sikap 10%, tugas 15%, keaktifan di kelas 20%, UTS 25%, UAS 30%. Berikut adalah video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan pada materi konstitusi dalam pandangan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kuliah kita pada pagi hari ini dengan keberkahan dari Allah SWT dengan melafazkan Bismillah. Sebelum memulai perkuliahan, saya izin untuk mengambil absen dulu ya. Noka Muslim, hadir, Pak. Muhammad Fikih, hadir, Pak. Muhammad Farid, hadir, Pak. Peruntungan Rambe, hadir, Pak.
Zulkifli, Firdaus, Silvi Fitransa, Cindy Lestari, Sri Wedari, Dea Suryani, Syahmia Rizka, Suci Prayola, Adelia Dewi Putri, Siti Ramlah Ritonga, Tria Novita Dwi Yulanda, Nabila Ramadhani, Rifa Anissa. Baik. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari ya tentang apa itu konstitusi dan pengertian konstitusi, dan kita juga sudah mempelajari tujuan konstitusi, nilai dan sifat konstitusi dan konstitusi Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut pada materi pada hari ini adalah tentang bagaimana pandangan Islam terhadap konstitusi ini. Barangkali kita mereview sedikit ini pelajaran kita yang lalu. Jadi konstitusi Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Memang di sini ada perbedaan, ada yang membedakan. Nah, ada yang membedakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Ada yang bisa memberikan penjelasan lebih? Oke, baik. Silakan Farid. Oke, baik. Jadi betul ya, ada aliran yang membedakan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Mereka menyebutkan bahwa konstitusi itu dia lebih luas. Dia mencakup dia tertulis atau tidak dan tidak tertulis. Tapi kalau dia itu adalah undang-undang dasar, dia lebih cenderung kepada tertulis. Apa contohnya? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oke. Baik, kita lanjut kepada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang konstitusi dalam Islam. Oke. Sekarang kita akan melihat bagaimana konstitusi ini dalam Islam. Ternyata Islam memandang konstitusi, nah katakanlah konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, maka konstitusi itu dalam pandangan Islam itu adalah kesepakatan sosial yang sah untuk mengatur negara. Konstitusi harus jalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Di Indonesia, nilai ajaran Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan beriringan. Keduanya melindungi hak beragama dan menegakkan hukum secara adil. Nah, secara historisnya di Indonesia, kesepakatan sosial ini wujudnya adalah Piagam Jakarta, dan biasanya ini sudah kita dalami ketika kita mempelajari Pancasila. Betul ya? Masih ingat ya? Nah, kemudian yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang di dalam dekret Presiden menyebutkan bahwa apa? Piagam Jakarta ini menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, apa yang ingin kita sampaikan? Bahwa kesepakatan sosial ini konkretnya dalam kehidupan bernegara kita adalah wujudnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di Islam adakah konstitusi itu? Nah, ternyata kalau kita lihat dalam sejarah Islam, konstitusi itu wujudnya dalam sejarah Islam, dalam kehidupan ketenagaraan, karena kita tahu bahwa Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak hanya berfungsi sebagai Nabi dalam artian menyampaikan dan menjelaskan wahyu, tapi Nabi juga bertugas sebagai apa? Kepala negara. Nah, Nabi bersama masyarakat Madinah waktu itu membentuk suatu piagam kebersamaan, kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial waktu itu, dan itu disebut dengan Piagam Madinah. Nah, ini kemudian menjadi inspirasi ini di Indonesia. Piagam Madinah ini disebut dengan Piagam Jakarta kemudian ya. Nah, jadi secara histori ya, konstitusi itu di dalam Islam, dalam sejarah Islam itu disebut dengan apa? Piagam Madinah. Atau dengan istilah lain disebut juga dengan Suhuf Al-Madinah. Atau disebut juga dengan istilah Al-Mitsaq Madinah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan melihat dan ingin menggali lebih dalam, apakah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi kita sekarang itu, apakah sudah sejalan dengan Islam atau belum?
Nah, coba sebelum kita menjawab bahwa dia sesuai atau enggak, gitu ya, maka kita akan mencoba untuk mendalami dulu apa kemudian kandungan nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari ini nanti kita akan bisa menyimpulkan bahwa apa? Undang-Undang Dasar 45 ini Islam atau jauh dari nilai Islam. Oke, baik. Sekarang kita lihat satu. Ternyata di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada disebut dengan nilai keadilan. Dan ini tercantum dalam pasal apa? Pasal 20. Nah, yang kedua ada nilai musyawarah. Dan itu terdapat dalam pasal berapa? 28 dan 28 Kemudian yang ketiga ada hak milik. Nah, kemudian ini juga tercantum di dalam Al-Quran ya. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 29. Nah, yang keempat ada kebebasan keyakinan. Nah, dan itu ada juga dalam 28E dan juga 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apa lagi? Ada nilai jaminan sosial. Itu sebagaimana terlihat dalam ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keenam itu hak hidup. Ini diatur dalam 28. Nah, kemudian terakhir itu ada juga mengatur tentang pernikahan. Dan ini menjadi ruang lingkup saudara sebagai program studi. Ya, program studi hukum keluarga. Dan itu juga mengatur tentang pernikahan dan semangatnya itu adalah Islam. Dibuktikan dengan apa? Nanti terakhir akan kita lihat produk-produk hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, oke. Lalu dari kita mempelajari nilai-nilai tadi, itu ada nilai keadilan, nilai-nilai musyawarah, kemudian tadi juga ada nilai-nilai tentang jaminan sosial, hak asasi manusia. Nah, di sini kita dapat kesimpulan dan hal yang sangat mendasar di sini apa? Pertanyaan, apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu sejalan dengan Islam atau tidak? Bagaimana jawabannya? Sejalan. Nah, meskipun tidak dibunyikan Undang-Undang Dasar Islam 1945, tapi apa? Secara formal tidak, tapi secara substansi isi yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar itu sejalan dengan Islam. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana peluang formalisasi hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang kita maksud dengan formalisasi di sini? Yang kita maksud dengan formalisasi di sini adalah bahwa kita sebagai calon sarjana hukum perdata Islam, betul ya? Yang kemudian program studi kita bernama Hukum Keluarga. Oke. Apa peluang hukum yang kemudian bisa diberikan oleh konstitusi kita? Nah, sekarang kita akan lihat bahwa apa? Tadi di awal sudah kita singgung bahwa Piagam Jakarta ini dibunyikan dalam dekret presiden yang sampai saat ini masih berlaku itu apa? Dia menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Apa hal yang mendasar dari Piagam Jakarta itu? Apa hal yang paling mendasar? Yang paling mendasar itu apa? Bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu memberi semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yang kedua, adakah Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945? Ada, pada alinea keempat. Nah, itu kan, maka berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada kemudian sila kelima itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu yang mengaturnya? Bahwa negara memfasilitasi, negara menjembatani apa? Umat beragama untuk berkeyakinan, untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan apa? Dengan keyakinan mereka masing-masing. Nah, inilah wujud konkret dari ketiga hal di atas itu. Ini apa itu? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian yang kedua apa? Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Haji, termasuk juga kompilasi hukum Islam yang menjadi aturan khusus di dalam program studi hukum keluarga ini. Impres nomor 1 tahun 1991 itu disemangati oleh konstitusi kita, dan diantaranya juga adalah
Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi ekonomi Islam. Apa yang kita sebut tadi? Hukum tentang zakat, hukum tentang haji, hukum tentang wakaf, hukum perkawinan. Bukankah itu menjadi ruang lingkup kajian dalam hukum keluarga? Dan itu ternyata diberi peluang besar, dibentuk, diamalkan, dan diyakini syariat-syariat itu oleh masyarakat yang warganya beragama Islam. Nah, barangkali seperti itu. Ada pertanyaan dan ada suatu hal yang mungkin didiskusikan, silakan. Ada? Oke, baik, silakan Oka. Apakah konstitusi itu ada yang bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam? Oke, baik. Adakah konstitusi atau adakah Undang-Undang Dasar 1945 ini bertentangan dengan hal-hal prinsip di dalam agama Islam? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan menjawab dulu apa prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, dalam pembentukan hukum yang diatur dalam Islam. Setidaknya ada 3 prinsip. Setidaknya ada 3 prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip keadilan. Ini prinsip ini. Kalau dalam bahasa usul fikih atau dalam bahasa hukum Islam disebut dengan hal-hal yang bersifat thawabit atau disebut juga usuliyah. Nah, ini nggak boleh kita berbeda pendapat nih. Prinsip keadilan. Pertanyaannya, adakah nilai keadilan dalam konstitusi? Adakah nilai keadilan di dalam konstitusi? Ada. Nah, apa di antaranya? Apa nilai keadilan yang diatur di dalam konstitusi? Nah, mari kita lihat lagi di sini ya. Caranya apa? Persamaan di depan hukum. Pasal 28 mengatakan dengan itu. Baik rakyat jelata, baik pejabat publik, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang yang memiliki jabatan ataupun rakyat jelata, kalau dia sudah berhadapan dengan hukum sama semuanya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, karena dia pejabat, hukumannya ringan. Karena dia rakyat jelata, hukumannya berat. Nah, itu dalam konstitusi nggak boleh. Nah, itu ternyata dianut oleh konstitusi kita, pasal 28. Yang kedua apa? Prinsip kebebasan. Apa? Prinsip kebebasan. Nah, apa itu diantaranya? Bebas untuk apa? Bebas untuk mengungkapkan pendapat. Bebas untuk mengungkapkan apa? Ya, bebas untuk berkeyakinan. Bebas untuk apa lagi? Berkumpul, berorganisasi. Betul ya? Nah, itu juga diatur oleh konstitusi kita. Dan itu ternyata sesuai. Nah, yang tidak kalah penting lagi, yang ketiga itu apa? Prinsip musyawarah. Nah, hanya saja musyawarah yang diatur dalam negara kita itu, dia dalam bentuk terinstitusikan atau dalam bentuk melembaga. Nah, maka kelembagaan musyawarah itu dia berbentuk MPR, ada dalam bentuk DPR, ya. Kemudian ada sampai kepada turunannya ada DPRD gitu ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, sampai kepada tingkat bawah itu BAMUS gitu ya. Nah, ini kemudian penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Nah, jadi kalau begitu apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu bertentangan? Adakah bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum Islam? Nah, sejauh ini yang saya pahami tidak bertentangan sesuai dengan prinsip-prinsip 3 hal tadi yang digariskan dalam hukum Islam. Barangkali seperti itu. Ada yang menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Ada yang menyimpulkan? Nah, oke, baik. Silakan, Nabila. Konstitusi itu memiliki tujuan yaitu membataskan kekuasaan pemerintahan, terus menjamin dan melindungi hak, terus menjadi dasar hukum tertinggi. Terus kalau Islam memandang konstitusi itu dalam dokumen sebagai kesepakatan sosial. Oke. Terus juga dalam bentuk piagam Jakarta dan Undang-Undang 1945. Oke, baik. Terakhir, bersama-sama ya, kita tekankan lagi materi pada hari ini bahwa apakah pandangan Islam terhadap konstitusi? Pandangan Islam terhadap konstitusi adalah dia sebagai kesepakatan sosial. Wujud kesepakatan sosial itu, kalau dalam negara kita dia berbentuk Undang-Undang Dasar 1945. Secara historinya, di dalam Islam, dia berbentuk Piagam Jakarta. Pertanyaan yang kedua, kesimpulan yang kedua. Apakah Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan atau bersesuaian dengan Islam? Jawabannya bersesuaian. Alasannya apa? Alasannya adalah nilai-nilai yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan
Islam. Nilai apakah itu? Nilai keadilan, nilai kebebasan, nilai musyawarah, dan beberapa nilai-nilai yang kemudian kita atur tadi. Kemudian yang ketiga, apakah ada peluang hukum keperdataan Islam itu bisa diberlakukan dan diimplementasikan menurut konstitusi kita? Sangat berpeluang. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah pada saat sekarang ini dibentuknya undang-undang zakat, dibentuknya undang-undang perkawinan, dibentuknya undang-undang perbankan syariah, dan bahkan kompilasi hukum Islam itu diberi ruang, dibentuk dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Barangkali seperti itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saya doakan saudara menjadi sarjana hukum Islam yang kelak nanti menegakkan keadilan dan menegakkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali seperti itu, dan kita tutup perkuliahan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran saya pada sesi atau pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara yang berfokus pada materi konstitusi dalam pandangan Islam. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak memahami bagaimana Islam memandang tentang konstitusi dalam perspektif Islam. Sejauh mana relevansi Undang-Undang Dasar 1945 dengan Islam serta peluang formalisasi hukum Islam menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya materi ini dilengkapi dengan tanya jawab, diskusi dengan mahasiswa. Saya berharap cuplikan video pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata bagaimana pendekatan yang saya gunakan dalam kelas, terutama dalam pelajaran ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui LL Dikti Wilayah 10 serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kolega dosen dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.